Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih, cinta, dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang ada di tempat ini, saya percaya setiap orang, setiap kita pasti ingin menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, amin, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang berkat. Apa sih sebenarnya berkat itu? Berkat itu, saudara, berkat itu berasal daripada Tuhan. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari, ada yang namanya gaji. Tetapi dalam kehidupan kerohanian kita, ada yang namanya berkat. Saudara, gaji itu adalah upah yang kita peroleh dari manusia. Tetapi berkat adalah upah, adalah pemberian yang diberikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Saudara, gaji itu kita bisa tebak jumlahnya berapa ketika kita kerja di akhir bulan atau di awal bulan. Kita bisa tebak, oh nanti saya akan menerima gaji sekian. Nanti ketika saya selesai kerja, saya akan menerima gaji sekian. Tetapi saudara, berbicara tentang berkat. Berkat itu tidak bisa kita tebak dan tidak bisa kita perhitungkan banyaknya berkat Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan membacakan ada sebuah postingan yang sangat unik mengenai perbedaan antara gaji dan berkat. Yang pertama, gaji itu hanya uang dan berkat itu bisa berupa banyak hal. Gaji itu diperoleh dengan kerja, berkat itu diperoleh dengan iman. Kemudian, gaji itu sudah terduga, berkat itu sering tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tetapi terasa kurang. Berkat itu selalu mencukupi meski tak seberapa. Kemudian gaji harus dikejar, dicari dan diusahakan dengan bekerja. Namun berkat bisa datang bagi orang yang percaya. Dan tidak semua orang dalam kehidupan ini mereka memiliki gaji. Namun berkat bisa dimiliki oleh setiap orang. Kemudian gaji memungkinkan tertukar dengan orang lain, tetapi berkat tidak akan pernah tertukar. Besaran gaji ditentukan oleh masa kerja dan kinerja, sementara besaran berkat ditentukan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari ada perbedaan-perbedaan antara berkat dan yang daripada Tuhan dengan yang kita terima dalam dunia ini. Dan untuk itulah kita akan mengupas tuntas, kita akan membahas mengenai berkat Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Untuk itu, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memberikan hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, kalau kita disuruh untuk memilih, kita memilih berkat atau memilih kutuk. Pasti, saya percaya, saudara dan saya pasti sama-sama kita akan memilih yang namanya berkat. Karena di dalam berkat kita akan menemukan kebaikan dan hal-hal yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan ini. Kemudian, bagaimana sebenarnya sih agar kita bisa menjadi orang yang diberkati? Pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Bagaimana sih sebenarnya agar kita yang ada di tempat ini, orang-orang percaya, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Untuk itu, tema kita pada siang hari ini, judul kita seberi judul yaitu Hidup dalam Berkat Tuhan. Mari sama-sama saudara kita membuka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-22. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua dalam kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22. Di sana firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dan saat ini saudara, kita akan menemukan 3 cara agar kita hidup dalam berkat Tuhan, agar kita selalu dan senantiasa bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Ada 3 cara yang akan kita temukan agar kita hidup dalam berkat Tuhan. Cara yang pertama saudara,
Yang pertama yaitu harus takut akan Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat yang ke-13. Mazmur pasal 115 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana firman Tuhan berkata, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Saudara, yang pertama yaitu harus takut akan Tuhan. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu takut. Saudara, berbicara tentang takut, ketika kita berada di sekolah akan ditetapkan aturan-aturan tertentu agar aturan itu tidak dilanggar. Dan ketika aturan tersebut dilanggar, maka yang terjadi kita akan mendapatkan sanksi. Jadi kita takut melanggar aturan agar kita tidak mendapatkan sanksi. Kemudian ketika kita di jalan, ketika kita sedang berkendara, saudara, ada aturan-aturan yang ada di jalan, ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh hukum, agar kita tidak mendapat sanksi. Yaitu kita tidak boleh menerobos lampu merah, kita harus mengenakan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan kita, memakai helm, dan kita harus membawa SIM, dan lain sebagainya. Agar kenapa? Agar kita tidak melanggar, dan kita tidak masuk kantor polisi atau ditilang. Jadi kita takut melanggar agar kita tidak mendapat sanksi. Kemudian, saudara, dalam kehidupan ini ada dua hal yang akan kita temukan berbicara tentang kata takut. Takut dalam hal positif dan takut dalam hal negatif. Takut dalam hal positif itu dari hal yang di atas tadi kita sudah jelaskan bahwa hal yang positif adalah hal yang membawa manusia untuk taat. Sedangkan takut dalam hal negatif, kita akan dibawa menjadi orang-orang di mana orang-orang yang takut dalam hal negatif adalah orang-orang insecure, orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, tidak percaya kepada siapapun, bahkan tidak percaya kepada diri sendiri. Itu adalah unsur-unsur ketakutan yang negatif. Kemudian kita akan masuk dalam pembahasan, yaitu apa sih sebenarnya takut akan Tuhan. Berbicara tentang takut akan Tuhan, saudara, takut akan Tuhan ini adalah di mana kita sebagai orang percaya, kita membawa diri kita untuk taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita membawa hati kita untuk mendengarkan apa kata Tuhan, apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian kita membawa roh kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada persekutuan yang manis yang terjalin antara roh kita dengan rohnya Tuhan. Kemudian tubuh kita bawa untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian ada jiwa kita memikirkan dan merasakan apa yang menyenangkan Tuhan. Jadi saudara, berbicara tentang takut akan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita dikendalikan oleh Tuhan, dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Kemudian saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak akan hidup dalam kejahatan. Coba kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari, adakah kita temukan orang-orang yang takut akan Tuhan hidupnya hidup dalam kejahatan? Tidak ada, saudara, karena orang yang takut akan Tuhan hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan, hidupnya dikendalikan oleh roh Tuhan. Kemudian orang yang takut akan Tuhan sudah pasti menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, baik tubuh, baik jiwa, baik rohnya diberkati oleh Tuhan. Jadi dalam jiwanya penuh dengan berkat Tuhan, dalam tubuhnya diberkati oleh Tuhan, apalagi dalam rohnya menyala-nyala diberkati oleh Tuhan. Dalam pikirannya, dalam tindakannya, apapun yang terjadi yang dia lakukan dalam kehidupan ini adalah semua hal lahir dari kehidupan yang takut akan Tuhan. Untuk itu saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan pasti menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang yang percaya, yang pertama kita mau hidup dalam berkat Tuhan, yaitu sudah seharusnya kita memberi diri hidup takut akan Tuhan. Itu yang pertama, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita hidup dalam berkat Tuhan? Yang kedua yaitu harus dapat dipercaya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Di sana firman Tuhan berkata bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya akan bacakan sekali lagi. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, apa itu dapat dipercaya? Berbicara tentang dapat dipercaya, saudara,
semakin bertambahnya usia dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin bertambahnya usia, orang tua kita terkadang dari kita masih kecil menyuruh kita untuk melakukan ini, menyuruh kita untuk melakukan ini, menyuruh kita untuk membeli ini, membeli itu. Dan ketika kita masih SD atau ketika kita masih SMP, kita disuruh oleh orang tua kita untuk berbelanja. Mungkin kita dengan berjalan kaki, dengan rincian belanja yang belum terlalu banyak. Misalnya cuma mau beli gula atau mau beli minyak. Kemudian ketika kita sudah masuk dalam usia dewasa, saudara, kita akan dipercayakan lebih lagi, di mana orang tua kita akan mungkin ketika kita disuruh, ketika kita diberikan kesempatan untuk pergi, saudara, kita akan disuruh mungkin kita membawa kendaraan pribadi dengan rincian belanja yang sudah jauh lebih banyak, saudara. Jadi mengapa demikian? Jadi karena orang tua percaya kepada kita dan kita dapat melakukan tugas-tugas dengan baik. Jadi mungkin ketika kita masih kecil, orang tua masih meragukan kita, akan masih diawasi dan lain sebagainya. Namun ketika kita sudah dewasa, orang tua akan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Bahkan kelangsungan hidup mereka bergantung dan dipercayakan kepada anaknya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi berbicara tentang dapat dipercaya, saudara, di sini kita melihat bahwa orang yang dapat dipercaya adalah orang yang dewasa. Dewasa maksudnya seperti apa? Dewasa secara pemikiran, bukan hanya dewasa secara fisik. Banyak orang dalam kehidupan setiap hari, mereka mungkin secara fisik mereka dewasa, tetapi secara pemikiran belum tentu. Karena bagaimana, saudara, agar kita dapat dipercaya? Yaitu dengan kita menjadi orang-orang yang dewasa. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam pemikiran? Yaitu dengan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadikan kita memiliki banyak pengertian yang manusia bahkan tidak bisa pikirkan. Pikiran yang dewasa sudah pasti memunculkan ide-ide yang luar biasa. Pikiran yang dewasa akan dibalut dengan firman Tuhan. Sudah pasti tindakannya menggambarkan kedewasaan rohani. Dan sudah pasti orang yang dewasa secara rohani, secara pemikiran, mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk itu, saudara, marilah kita, jika kita ingin hidup dalam berkat Tuhan, sudah seharusnya kita dapat dipercaya, yaitu dengan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, cara agar kita hidup dalam berkat Tuhan, yaitu harus berbuat baik. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Berbicara tentang baik, apa itu baik? Baik adalah berbicara tentang sebuah karakter yang keluar dari kehidupan kita sebagai manusia. Namun dari mana asalnya kebaikan seseorang? Kebaikan seseorang berasal dari kedalaman hatinya. Orang yang berbuat baik sudah pasti orang yang baik hatinya. Sudah pasti dalam tindakannya menunjukkan kebaikan karena yang di dalamnya baik. Karena kebaikan lahir dari hati manusia. Jadi bagaimana agar kita menjadi orang yang dapat berbuat baik atau orang yang baik hati? Yaitu dengan kita memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Kemudian yaitu dengan kita memiliki sikap hati yang dipenuhi firman Tuhan. Karena firman Tuhan lah yang akan menggerakkan hati kita untuk berjalan sesuai dengan rencana Allah. Saudara, orang-orang yang memiliki firman dalam hatinya, sikapnya, tindakannya, perkataannya, apa yang akan dia lakukan, menggambarkan orang yang menunjukkan kebaikan karena Tuhan beserta dengan dia di dalam hatinya. Orang yang baik hati, apa yang keluar dari hidup seseorang menunjukkan bagaimana kehidupan di dalam hatinya. Perkataan yang penuh dengan kebaikan, sikapnya terhadap orang lemah, dia suka memberi, suka memberkati orang lain, bukan hanya berupa uang, saudara. Orang yang baik hati, mereka adalah orang-orang yang suka memberi, di mana pemberiannya tidak hanya berupa uang. Kita bisa memberi motivasi, kita bisa memberi tenaga, kita bisa memberi waktu, kita bisa memberi perhatian dan lain sebagainya. Jadi saudara, marilah kita menjadi orang yang berbuat baik, yaitu dengan merubah sikap hati kita agar kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah memperoleh 3 cara hidup dalam berkat Tuhan. Yang pertama apa? Harus takut akan Tuhan. Yang kedua, harus dapat dipercaya. Yang ketiga, harus berbuat baik. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang percaya, kita bisa menjadikan cara hidup dalam berkat Tuhan sebagai langkah iman kita kedepannya menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Siapa dari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini berani berkata dalam minggu ini kita mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita dan berkata, saya mau hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita orang-orang yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan senantiasa. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.